Sebuah video tersebar di internet setelah maraknya tayangan kontroversi Trans7 mengenai kultur budaya pesantren. Video ini memperlihatkan seorang berpeci memberikan jeruk kepada para santri dengan cara digelindingkan. Bahkan mirisnya terdapat momen buah jeruk tersebut ditendang bak sebuah bola dan para santri merebut untuk menangkapnya. Nah, alih-alih merasa tersinggung atau direndahkan, para santri dalam video tersebut justru tampak kegirangan. Ya nggak diketahui ya, dan sebenarnya nggak perlu diketahui juga di pesantren mana ini terjadi dan siapa ustadz atau gus atau kiai yang membagikan jeruk dengan menendang itu dengan cara yang seperti itu. Dan katanya video itu katanya dibuat untuk seru-seruan aja biar viral katanya seperti itu ya. Namun sepertinya Ustadz Pompes ini adalah orang yang sama yang sempat viral pada tahun 2023 di mana dalam sebuah video Ustadz ini membagi-bagikan kutang kepada santriwatinya. Dan di video lain ada juga terlihat Ustadz ini membagikan makanan dengan cara melempar kepada santri-santrinya yang sepertinya tokoh yang sama juga gitu ya. Ya akhir-akhir ini kita mendengar bahwa pesantren itu adalah lembaga yang mendidik adab, etika dan moral, dan orang-orang yang mengkritisi pondok pesantren adalah mereka yang tidak mengerti adab dan etika yang dipelajari dan diterapkan di dalam pesantren. Namun sepertinya apa yang dilakukan oleh oknum ustadz pesantren yang tadi itu tentu bukanlah jenis adab terhadap makanan yang kita kenal dan kita pelajari selama ini. Dan tentu tindakan seperti ini semakin memperburuk citra pesantren kan gitu. Dan dengan begitu, akhirnya yang memperburuk citra pesantren sendiri kan mereka-mereka oknum-oknum dalam kelembagaan pesantren itu sendiri. Sehingga jadi nggak relevan ya ketika praktik nir adab begini kemudian dikritisi, lalu direspon dengan narasi bahwa kita tidak paham kultur budaya pesantren kan gitu. Padahal secara zahir, perilaku yang seperti itu memang benar-benar terjadi ya, tidak dapat dan juga tidak dapat dibenarkan dalam konteks adab yang dipahami dalam akhlak muslim dan dalam tradisi budaya timur tentunya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita nggak boleh mengeneralisir seolah-olah semua lembaga pesantren itu memaklumi perilaku seperti itu atau ustadz-ustadznya juga berperilaku seperti itu. Karena inilah letak blundernya dari program Ekpos Trans7 di mana walaupun kritikannya itu dapat dibenarkan namun narasinya itu cenderung mengeneralisir perkara yang sifatnya kasuistik yang seolah-olah semua pesantren itu seperti itu. Dan yang kedua, visual yang digunakannya juga video dari lembaga pesantren besar di Jawa yang dengan narasi yang dibuat itu cenderung menyederhanakan kompleksnya kultur pesantren. Dan dengan kata lain, andaikan narasinya itu tidak cenderung mengeneralisir dan video visual yang dipilih editor bukan dari tokoh yang dihormati masyarakat dan lembaga yang berpengaruh dalam masyarakat, mungkin reaksinya tidak seperti ini. Misalkan teman-teman dulu di Trans7 juga ya, kalau nggak salah ya, itu pernah mengungkit video seorang Habib yang melelang kue bekas gigitannya dengan harga tinggi kepada jamaahnya. Tapi ketika itu tidak sereaktif yang seperti sekarang ini ya gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Karena tokoh yang ditampilkan itu bukanlah tokoh yang memiliki pengaruh. Bukan tokoh yang berasal dari komunitas atau ormas besar dan bukan tokoh yang memiliki massa besar seperti itu ya. Dan begitu juga, saya juga kurang setuju juga ya dengan kritiknya Guru Gembul terkait feodalisme Pompes karena narasinya itu cenderung digeneralisir dan menafikan aspek blunder yang ada di dalam tayangan program Ekpos Trans7. Jadi andaikan Guru Gembul itu merespon terlebih dahulu blundernya tayangan Trans7 ya dan memberikan narasi yang tidak mengeneralisir, mungkin kritikan dari Guru Gembul itu dapat diterima gitu ya. Nah, kenapa kita katakan ini cenderung digeneralisir? Karena secara faktual, kultur kepesantrenan itu enggak homogen. Pesantren-pesantren di Jawa dan di luar Jawa itu memiliki kultur yang sangat berbeda. Ada pesantren dengan bentuk pesantren tradisional, ada pesantren terpadu, pesantren dari komunitas-komunitas tertentu seperti pesantrennya Salafi, ya, pesantrennya Jamaah Tabligh, pesantrennya dari Muhammadiyah, pesantrennya dari Persis seperti itu. Atau pesantren dengan program khusus tertentu seperti pesantren tahfidz, ya, pesantren dukun mungkin seperti itu, pesantren mistik, ya, bahkan pesantren silat, ya. Itu masing-masing memiliki kultur tersendiri dan memiliki definisi adab tersendiri. Bahkan sesama pesantren tradisional sendiri pun itu juga antara satu sama lainnya itu memiliki bentuk kultur dan konteks adab yang berbeda. Khususnya antara pesantren tradisional di Jawa dan pesantren tradisional di luar Jawa.
Pesantren tradisional Aceh misalkan, kita ambil contoh. Walaupun sama-sama mengedepankan nilai-nilai adab, namun beberapa subkultur tata krama pesantrian seperti kultur sebagian ponpes di Jawa itu tidak dikenal di pesantren tradisional di Aceh. Misalkan seperti jalan jongkok atau ngesot ya ketika menjumpai kiai, larangan membelakangi kiai seperti itu atau semisalnya. Atau dengan kata lain, tata krama di dunia pesantrenan tradisional di Aceh itu tidak sejawani seperti di Jawa seperti itu. Nah, hal ini dapat dipahami karena sebagian tradisi, kultur, dan tata krama yang kita namai adab dalam dunia pesantren di Jawa itu terkait erat dengan kultur Jawa dan kebiasaan dalam kerajaan Jawa, khususnya tradisi Keraton Mataram, di mana rakyat atau abdi dalam itu tidak boleh berjalan tegak ketika memasuki pendopo agung atau berada di hadapan raja, di mana mereka itu harus berjalan jongkok atau laku dodok seperti itu, atau merendahkan badan dengan cara sungkem, ngampurancang atau sujud sembah seperti itu. Nah, hal ini adalah simbol pengakuan atas kewibawaan raja sebagai wakil Tuhan di bumi dalam kosmologi Jawa kuno gitu ya. Nah, tradisi ini kemudian diadaptasi dalam sebagian dunia pesantren tradisional yang ada di Jawa dan mengganti otoritas raja menjadi kiai dan diislamisasikan dengan sebutan adab. Dan kemudian dilegitimasi dengan slogan Al-Adabu Fawqal Ilmi atau adab itu lebih tinggi dari ilmu. Sehingga praktik-praktik yang seperti ini, tata krama seperti ini lebih utama untuk dipraktikkan seperti itu dalam dunia kepesantrenan karena faktor Al-Adabu Fawqal Ilmi yang secara slogan itu memang nggak salah gitu ya. Nah, dengan begitu teman-teman, definisi adab sendiri itu kalau begitu tidak baku ya. Apa yang dipahami oleh pesantren tradisional Jawa sebagai adab, mungkin oleh pesantren di belahan bumi lain tidak diakui sebagai bentuk adab kan gitu. Atau lebih jauh bahkan dianggap sebagai bentuk tindakan yang berlebihan, bisa aja seperti itu. Dan dengan demikian, dari fenomena ini kita bisa memahami bahwa adab itu setidaknya dapat terbagi kepada dua. Pertama, itu adalah adab syar'i, yakni adab atau akhlak ya, adab dan akhlak yang memang sudah diberikan petunjuknya dari Allah dan Rasulullah dan kita semua sepakat itu bagian bentuk dari adab dan akhlak. Dan yang kedua, yakni adab lokal, yakni uruf atau tata krama, kebiasaan masyarakat lokal yang dianggap indah, yang dianggap mulia, santun, yang diadopsi sebagai pakaian akhlak tambahan bagi seorang muslim di suatu tempat seperti itu. Nah, adab pada aspek yang pertama tadi, yaitu sudah sepakati oleh semua muslim dan tidak perlu diperdebatkan karena itu petunjuk dari Allah dan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan adab yang diadopsi dari kebiasaan lokal itu tentunya debatable, boleh dipertanyakan dan juga bahkan boleh ditinggalkan jika dianggap tidak lagi relevan gitu ya. Makanya nggak heran, di sebagian pesantren tradisional Jawa maupun pesantren terpadu yang ada di Jawa, mereka ini tidak lagi mempraktikkan tradisi adab kultural yang seperti ini. Karena secara hakikat itu bukanlah suatu yang baku, gitu ya. Jadi fleksibel aja gitu. Dan tentunya jika seperti itu, maka tidak melakoni tata krama seperti itu bukan berarti membuat kiainya itu jadi tidak mulia lagi kan gitu. Ataupun bahkan mungkin kita sendiri yang serta-merta dianggap menjadi sombong dan angkuh gara-gara tidak melakoni tata krama yang udah dipahami secara turun-temurun dari leluhur-leluhur kita kan seperti itu. Nah, menurut pandangan tokoh-tokoh yang mengkritisi kultur budaya ponpes yang ada di Jawa, menurut mereka, tradisi lama inilah yang membuat sebagian dunia kepesantrenan di Jawa itu terlihat cenderung feodal. Karena mewarisi tradisi tata krama yang diterapkan dalam sistem feodalisme klasik di masa silam. Ya walaupun dikatakan sudah dijinakkan dalam kerangka keislaman gitu ya. Jadi di mana rakyat itu harus menunjukkan takzim luar biasa kepada penguasa yang dianggap memiliki wahyu atau legitimasi spiritual sehingga wajib untuk ditaati. Sehingga pada posisi ini, kiai atau ulama pemimpin pesantren itu bisa saja dianggap mengambil peran mirip figur raja dalam konteks monarki atau kaum Brahmana dalam tradisi Hindu sebelumnya, yakni dihormati tanpa batas dan dipercaya memiliki karomah atau berkah yang dapat menurun kepada para santrinya gitu ya. Ya dengan kata lain, pola patronase tradisional Jawa itu melebur ke dalam kultur kepesantrenan, di mana kiai itu menjadi pusat karisma spiritual, sementara santri itu menempatkan diri sebagai abdi ilmu yang siap sowan dan patuh gitu ya. Nah, sebagai konsekuensinya,
relasi antara kiai santri di pesantren tradisional, terutama yang ada di Jawa, itu menjadi terlihat sangat paternalistik gitu ya. Di mana semua itu diinternalisasikan sebagai bagian dari adab atau etika yang dipahami luhur dalam tradisi pesantren. Nah, itu karena nuansa kepesantrenan di Jawa itu cenderung mengharmoniskan kultur budaya lokal dengan agama gitu ya. Ya, hal sama juga mungkin terjadi di pesantren tradisional di kawasan lain, di mana mereka juga mengharmonisasikan budaya lokal dengan agama gitu ya. Hanya saja, mungkin tentu budaya lokal di tempat lain itu tidak sekaya yang ada di Jawa, sehingga tidak terlalu mencolok gitu ya. Ya, dengan kata lain, mungkin tata krama yang dianut dalam sistem budaya kultur lokal seperti di Aceh, di Sumbar, di Lombok, Kalimantan, dan sebagainya seperti itu tidak senjawani toto kromo yang ada di Jawa gitu maksudnya gitu ya. Ya, faktor-faktor inilah yang membuat kultur sebagian kepesantrenan yang ada di Jawa itu terlihat seperti feodal. Ya, feodal yang dilabeli sebagai adab gitu ya. Nah, dalam beberapa artikel itu disebutkan bahwa Gus Dur menyebut fenomena tersebut dengan istilah feodalisme religius, yakni penindasan yang disamarkan dengan kesucian, atau juga feodalisme keulamaan ya, yakni warisan struktur priai Jawa yang berubah menjadi kultur pesantren. Jadi menurutnya itu dalam buku Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, dia mengatakan bahwa santri yang harus jalan jongkok di depan kiai bukanlah bentuk adab, tetapi simbol ketimpangan sosial yang dibungkus dalam bentuk keagamaan gitu ya. Ini saya kutip dari Kompasiana gitu ya. Jadi coba dicek ulang kalau misalkan kurang yakin ya. Nah, Cak Nur atau Nur Khalis Majid itu juga mengkritisi bahayanya bentuk feodalisme berbalut agama, khususnya ketika sang guru itu memuat alasan-alasan religius untuk membenarkan tindakannya. Misalkan tindakan pencabulan, kekerasan, atau motif ekonomi dengan memanipulasi jamaah atau santrinya untuk kekayaan pribadinya semata. Nah, menurut website nu.org.id itu dikatakan bahwa pada tahun 2024 itu ada 114 kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Di antaranya itu berupa kasus kekerasan terhadap seksual, ya, perundungan, psikis, fisik, dan diskriminatif. Nah, apakah kasus-kasus ini otomatis menjadi salahnya pesantren? Tentunya tidak, karena yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggaranya seperti itu. Ustadz, Gus, dan kiainya seperti itu. Namun teman-teman, kalau fakta-fakta ini dianggap sepele atau katanya terlalu dibesar-besarkan, sebagaimana pernyataan dari Menteri Agama seperti itu, maka konsekuensinya itu akan memperbesar lubang ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pesantren. Ya, karena faktor kelakuan dari orang-orang dalam sendiri, kan gitu jadinya. Dan dengan begitu teman-teman, dari uraian video ini, kita dapat simpulkan bahwa tidak benar jika pesantren itu identik dengan feodalisme. Yaitu terlalu digeneralisir dan menyederhanakan masalah. Ya, karena ada juga pesantren-pesantren di luar Jawa atau pesantren-pesantren lainnya yang memiliki kultur adab ya, yang ada adab dan budaya yang berbeda seperti itu. Tapi teman-teman, itu tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada loh oknum-oknum ustadz, gus, ning, atau kiai atau apalah sebutannya yang memanfaatkan pengaruhnya dan menerapkan budaya feodalisme terhadap santrinya, terhadap jamaahnya, dan penggembarnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kenapa kita katakan tidak sadar? Ya dikarenakan mungkin karena faktor bawaan budaya ya, faktor kultur ya, maupun tradisi turun-temurun dari keluarga dan lingkungannya seperti itu. Jadi dia merasa itu biasa aja, padahal itu menurut pandangan orang luar, yaitu agak aneh seperti itu mungkin gitu ya. Ya kembali lagi teman-teman, karena faktor itulah ya, jenis tata krama yang disebut adab semacam itu tidak dikenal dalam tradisi tradisional di Aceh maupun di luar Jawa. Jadinya nggak heran pada kasus Trans 7 ini yang mungkin cenderung tersinggung itu adalah komunitas santri di Jawa dari kalangan NU. Sedangkan santri-santri di luar Jawa atau mungkin santri-santri di luar komunitas NU seperti santri Muhammadiyah, santri Persis, santri Jamaah Tabligh, ya itu yang seperti itu, mereka mungkin tidak terlalu ambil pusing. Ya mungkin karena secara kultur mereka itu nggak relate gitu ya dengan fenomenanya. Nah, dengan begitu teman-teman, setidaknya kalau kita cermati narasi-narasi dari tokoh-tokoh yang mengkritisi budaya feodalisme, setidaknya ada beberapa indikator untuk menilai apakah lembaga pendidikan tertentu itu mengandung nilai-nilai feodalisme atau tidak.
Yang pertama teman-teman itu adanya hierarki atau jabatan kaku dan kultus individu yang memegang otoritas absolut layaknya tuan tanah atau raja kecil. Sehingga perintahnya itu diikuti tanpa debat dan pribadinya itu cenderung dikultuskan seolah-olah tak pernah salah atau dianggap maksum mungkin seperti itu. Dan menolak kritik-kritik yang dialamatkan kepada tokoh-tokoh religius mereka walaupun secara faktual tokoh religiusnya itu benar-benar bersalah seperti tokohnya itu cabul, lalai, otoriter, manipulatif, haus akan penghormatan dan sebagainya. Nah, sebuah video teman-teman tersebar memperlihatkan seorang kiai itu menampar santrinya gara-gara tidak mencium tangannya. Tindakan yang memang secara faktual salah. Sementara di video lain itu memperlihatkan seorang habib yang mengajarkan bagaimana seharusnya santrinya itu mencium tangannya dengan hormat. Dan juga seorang tokoh agama yang marah karena santrinya itu berjalan membelakanginya. Karena secara adab yang mereka pahami seharusnya dia itu harus berjalan mundur, nggak boleh membelakangi kiai seperti itu ya. Yang sangat disayangkan teman-teman bahwa ada loh kiai-kiai atau ustadz-ustadz manipulatif yang memang memanfaatkan kultur ini untuk kepentingan ekonominya. Misalkan memanfaatkan jamaahnya untuk membayarkan hutangnya ya dengan dibalut narasi agama atau semangat bersedekah mungkin seperti itu. Seperti juga teman-teman kasus Kiai Cabul yang seperti ya kasus bulan lalu ya yang cabuli anak tirinya. Bulan Februari yang lalu Kiai pesantren di Pandeglang itu mencabuli 3 santrinya. Dan Maret lalu, di Ngawi itu mencabuli 2 santri putra dan masih banyak lagi. Nah, kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Itu karena kiai palsunya itu memanfaatkan otoritas keagamaannya, karismanya, dan kultur feodalnya untuk kepentingan pribadinya. Nah, kasus-kasus ini tentu mengingatkan kita agar kita lebih berhati-hati lagi dalam memilih lembaga pesantren agar tidak menjadi korban yang berikutnya pastinya. Yang kedua teman-teman, adanya nepotisme dan dinasti-dinastian. Nah ini karena pola yang seperti ini mengingatkan kepada trah feodal di sistem kerajaan, di mana kekuasaan itu diwariskan melalui garis darah, di mana keluarga kiai dan anak-anaknya walaupun tidak memiliki kredibilitas ilmu yang mumpuni, namun itu diberikan otoritas mengurusi masalah umum dan diberi penghormatan lebih atas alasan statusnya sebagai anak atau keturunan kiai. Dan perlu dicatat teman-teman ya bahwa banyak loh itu kiai moderat itu menyadari potensi masalah ini. Kiai Wahab Hasbullah misalkan, dia berulang kali itu menasihati putra-putrinya agar tidak mengandalkan status anak kiai dan tetap berjuang dengan ilmu sendiri ya. Yang ketiga teman-teman, adanya eksploitasi tenaga santri. Nah aspek ini teman-teman agak abu-abu ya untuk dinilai. Intinya teman-teman selama itu dilakukan dengan paksaan atau keharusan atau kewajiban dengan keuntungan satu arah ya, nggak ada feedbacknya, maka itu bentuk eksploitasi. Karena efeknya kiai itu dinilai menikmati fasilitas pelayanan gratis atas nama dalih penghormatan, sedangkan santri-santrinya juga harus membayar biaya sekolahnya, biaya tempat tinggalnya, biaya pembangunannya seperti itu. Apalagi jika santri tersebut enggak diberi pilihan, di mana tentu kondisi yang seperti ini dapat disamakan dengan perbudakan gaya baru. Tapi sekali lagi teman-teman, aspek ini susah untuk dinilai karena dia sifatnya abu-abu gitu ya. Yang keempat teman-teman, adanya penindasan nalar berpikir. Ya intinya dilarang mengkritisi lah, hanya menerima apa yang didapatkan, termasuk mengkritisi kesalahan-kesalahan dari pihak ustadz, dari pihak gus, dari pihak ning seperti itu, kiai dan sebagainya, dan bahkan harus ikut mengecam jika ada orang yang mencoba mengkritisi tokoh-tokoh agama mereka. Karena mengkritik itu dianggap mengancam keberlangsungan dinasti feodal dalam sebuah lembaga kepesantrenan. Nah ini sama seperti seorang raja dalam konteks monarki yang dilarang untuk dikritik karena bisa menimbulkan gejolak politik gitu ya. Yang kelima teman-teman, adanya resistensi terhadap kemajuan. Ya tanpa dipungkiri bahwa memang masih ada aja itu pesantren ya tradisional yang masih memegang budaya lama, memegang erat budaya lama, cenderung resisten terhadap pembaruan. Misalnya kurikulum yang terlalu fokus pada kitab kuning dan minim sains, yang mana membuat santrinya itu ketinggalan zaman seperti itu. Dan budaya feodal pun dikaitkan dengan sikap eksklusif pesantren yang kurang berbaur dengan sistem pendidikan nasional. Meski pandangan ini enggak sepenuhnya akurat ya, karena banyak pesantren yang udah mengadopsi kurikulum modern, akan tetapi perspektif tersebut itu menambah daftar panjang stereotip negatif bahwa pesantren itu dianggap institusi kolot yang melanggengkan status status quo, hubungan ala tuan hamba seperti itu. Jadi teman-teman, dari berbagai poin tadi, intinya para pengkritik itu melihat bahwa kemiripan antara pesantren tradisional dengan sistem feodal itu terletak
pada adanya hierarki yang tajam, ya, relasi patron klien yang kuat, kepatuhan dan pelayanan sepihak dari bawah ke atas, serta minimnya ruang egalitarian. Jadi mereka menekankan bahwa lembaga agama itu semestinya mendorong kesederajatan, ya, kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, bukan menghidupkan pola kerajaan lama antara hamba dan tuan seperti itu gitu ya. Tapi ya gimana sih pendapat teman-teman, sejauh mana adab itu dapat didefinisikan sehingga kita bisa melihat mana praktik feodalisme dan mana bentuk adab yang diterima dalam kultur Islam dan mana yang berlebihan pastinya seperti itu. Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar banyak yang tahu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.